alternatif udah banyak lah, orang pintar juga udah ke air, udah minta air sekarang ya udah kesini memilih sekarang. Alhamdulillah kalau itu ada perubahan. Jadi perasaan yang dulunya rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas itu pada waktu itu hilang satu kali aja, alhamdulillah. Terus kedua kali, ketiga kali yang di perut itu hilang lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jantung koroner. Mulanya sih kolesterol tinggi gitu. Terus lama-lama kok rasa nggak enak di dada gitu, sebelah kiri pengap gitu. Terus kadang-kadang juga suka nyeri, pusing, kepalanya pusing, leher tuh kaku gitu ya. Nah udah gitu terus aduh gimana nih begini nih, akhirnya lihat di TV, di JTV itu ada Ustadz Sony. Ya udah berobat ke sini. Alhamdulillah waktu diterapi dari pertama tuh udah mulai ada kemajuan gitu ya. Udah dadanya udah agak lega gitu. Udah tidurnya juga udah pulas gitu dah itu. Terus tenang gitu. Jadinya nggak bingung kayak tadinya gitu, gelisah gitu. Lama-lama sampai 9 kali alhamdulillah udah sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suara ini bisa menjadi doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya melihat acara-acara yang ditayangkan oleh JEK TV cukup menarik dan sudah mulai menarik lah atau menggamit ya sebagian pemirsa yang ada di Jakarta Raya dan sekitarnya ini. Jadi bagaimana dunia penyiaran ini bisa untuk meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kreativitas anak bangsa, dan juga bisa berperan di dalam memberikan pencerahan-pencerahan dalam tayangan-tayangan JEK TV di masa yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuhi informasi Anda selama 4,5 jam di Ada Apa Berita. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Di masyarakat yang masih memiliki keluhan-keluhan ini bisa langsung ke Uang bingung mau diinvestasikan kemana? Ikuti terus saja Solusi Pasar sama dengan Lulus Mayanti yang sudah ditemani dengan narasumbernya ya. Kita akan membaca dulu Twitternya. bahkan cuaca hasil prediksi dari BMKG. Di Jakarta kita bergeser sedikit ke kota Bandung. Ya, dan Dialog khusus mengenai isu teraktual, informasi hiburan, dikupas tuntas dalam dialog interaktif. Menunjukkan bahwa itu adalah gabungan. Perbincangan yang selalu mencerdaskan, serius namun tetap santai membahas isu terhangat bersama narasumber terkemuka dalam talk show Ada Apa Berita. 4,5 jam nonstop, kami hadirkan informasi di Ada Apa Berita hanya di JEK TV, My
My TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Terapi Kolbu, The Power of Soul. Sekali lagi ini adalah pengobatan tanpa jamu, tanpa obat, tanpa klinik, tanpa bantuan jin, tanpa pijat, dan juga tanpa jual ayat-ayat. Mungkin Anda agak sedikit heran, lalu bagaimana ini cara pengobatan kok semuanya tanpa gitu ya? Nah, mungkin sedikit dijelaskan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Mbak Rama, Mas Rama. Kami di terapi kolbu kembali lagi karena si seorang penterapi kolbu dalam hidupnya itu harus rajin memerangi kotoran-kotoran hati tadi. Nah, pada saat kita rajin memerangi kotoran-kotoran hati tadi, maka tanpa kita sadari tubuh akan menghasilkan energi. Nah, energi itulah yang kita salurkan ke tubuh para pasien. Nah, syukur alhamdulillah ternyata energi itu sangat pandai. Ya, dalam kasus Ibu Rahmaniar contohnya ya, dijabah oleh Allah dan banyak lagi. Dan saya pikir itu yang kita lakukan di terapi kolbu. Karena itu kita tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan ayat-ayat, tidak menggunakan apapun. Yang kita gunakan hanya getaran kolbu. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci. Katakan ya Muhammad, bahwa sesungguhnya aku ini sangat dekat. Aku lebih dekat dari urat leher. Nah, kalau sesuatu yang lebih dekat dari urat leher itu ada di mana sih? Ini hati. Kalau ibaratnya urat leher ini kan tenggorokan nih. Kalau kita belum ngomong, lebih dekat dari sebelum kita ngomong ada di mana? Di hati kan? Sesuatu kalau belum kita omongin ada di hati dulu. Nah, di sanalah katakan ya Muhammad, aku ini lebih dekat dari urat leher. Nah, karena Allah ada di hati, maka perlunya kita dalam hidup ini terus bersihkan dong. Itu kan tempat Allah berada, bersihkan. Itulah Baitullah, bersihkan itu. Menjadi tempat yang suci. Nah, pada saat kita proses pembersihan terus, di sana kita bersihkan terus. Tanpa kita sadari, dia akan menggema, mengeluarkan energi-energi. Nah, energi itulah disalurkan tubuh para pasien. Sehingga simple thing sebenarnya. Nah, untuk apa dan bagaimana semuanya, saya tulis di dalam buku ini. Jadi supaya itu bisa dipelajari oleh masyarakat luas. Jadi Pak Ustadz Sony juga ilmunya ditulis dalam buku, jadi Anda bisa langsung dapatkan juga bukunya di toko-toko buku terdekat. Nah, mungkin saya mau tanya lagi dengan Ibu Rahmania. Ibu Rahmania, setelah Ibu merasakan kesembuhan, nah, apakah Ibu masih terus datang ke terapi kolbu atau tidak perlu ini? Kalau tentang tumor sudah enggak. Oh, sudah. Ya, tapi saya kan ada juga menderita penyakit jantung. Nah, itu dulu saya sebelum kena tumor. Sebelum kena tumor saya ada memang penyakit jantung. Nah, itu saya sering nyesek dulunya, sering nyesek. Saya berobat dokter selama 3 tahun. Alhamdulillah ada sedikit perubahan, tetapi yang ada seperti tekanan di dada saya itu, seperti ada batu di dalam di jantung itu nggak bisa hilang. Akhirnya saya berobat ke Beijing. Saya ke Cina ya, saya berobat ke Cina. Saya di sana saya diberi obat 3 macam, diminum untuk 6 bulan. Tetapi saya hanya minum sampai 2 bulan, saya berhenti karena saya jenuh minumnya, nggak ada perubahan. Akhirnya saya ke Bapak, saya terapi lagi ke Pak Ustadz Sony. Alhamdulillah 5 kali terapi hilang sampai sekarang. Alhamdulillah tidak pernah terasa lagi. Alhamdulillah ya. Nah, mungkin ini terakhir Ibu ya, mungkin Ibu kesaksian atau kesimpulan Ibu setelah Ibu berobat ke terapi kolbu ini seperti apa? Mungkin bisa di-share kepada pemirsa Jak TV yang ada di rumah? Saya hanya, kalau mengenai saya berobat ke terapi kolbu, saya banyak mendapatkan ilmu hikmah, terutama ya seperti tadi pembersihan kotoran hati. Jadi ya seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong, itu kita harus buang. Ya itu dihilangkan. Kotoran hati itu yang kotoran hati itu yang terutama memang. Iya, betul. Terima kasih Bu Rahmania ya. Terakhir mungkin Pak Ustadz doa untuk pemirsa Jak TV, semoga diberikan kesehatan. Ya, terima kasih. Baiklah para pemirsa Jak TV yang berbahagia. Sebelum kita akhiri acara ini, mungkin dapat kita ambil kesimpulan dari obrolan kita malam ini bahwa perlunya kita mengajarkan kepada diri kita maupun putra-putri kita agar apa yang diucapkan di dalam sholat untuk segera dipraktekkan di dalam kehidupan, agar jangan sampai kita di mata Allah dikenal sebagai ciptaannya yang omong doang. Baiklah para pemirsa, karena waktu sudah sangat mendesak, seperti biasa sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya biasanya di dalam doa saya selalu menceritakan 3 hal. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Sang Pencipta. Yang kedua, saya nazarkan untuk tujuan kebaikan. Yang ketiga, saya harapkan dengan perasaan yang sangat kuat
agar permohonan ini dikabulkan. Dan untuk saudara-saudaraku para wali-wali uluh dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau memang maha suci, ya Allah. Kau ciptakan ciptaanmu di alam jagat raya ini demikian berbeda-beda, karena Engkau lah sang maha kaya. Kekayaanmu Kau gelar di alam jagat raya ini. Kehidupan kami ini sangat singkat sekali. Dalam kehidupan yang sangat singkat ini, sulit bagi kami untuk bisa memahami kebesaran-Mu di alam jagat raya ini. Karena memang ilmu hikmah yang Kau gelar di alam jagat raya ini sangatlah tidak terbatas, Roh. Sebab di sanalah Kau taruh kemahakayaan-Mu. Karena itu, Roh, tidak ada satupun kata yang pantas kami mohonkan, kecuali ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik. Terima kasih untuk Pak Ustadz Soni. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Haja Rahmania atas waktunya, dan terima kasih juga untuk pemirsa JAK TV sudah 1 jam menemani kami di Terapi Kolbu. Jangan lupa saksikan terus Terapi Kolbu setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 malam bersama Terapi Kolbu The Power of Soul. Saya Rama Sugianto pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.